Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Masih bersama panggilan Allah Azza wa Jalla. Berulang kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa mereka yang dipanggil? Karena mereka hidup. Telinga mereka berfungsi. Hati mereka juga masih bekerja. Mereka ridha Allah sebagai Rabb mereka yang mengatur kehidupan mereka. Mereka ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat yang beriman. Dan mereka ridha Islam sebagai agama mereka. Orang yang hidup kalau dipanggil dia akan dengar. Ada respon dari dia. Disuruh taat. Dilarang dia berhenti. Dikasih nikmat dia bersyukur. Diganggu, disakiti di jalan Allah dia bersabar. Sedangkan orang-orang yang kafir, kata Allah, amwatun ghairu ahya. Mereka bangkai. Mereka mayit. Dipanggil, gak ada respon. Dikasih tahu gak mau dengerin. Di surah Ali Imran ayat 200. Yang merupakan panggilan ke-18 buat orang-orang yang beriman di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiaga, bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jamaah rahimakumullah, kita lihat di panggilan yang ke-18 ini, Allah menyuruh orang-orang yang beriman dengan 4 perkara. Ada apa sebenarnya? Perjalanan hidup ini membuat sebagian orang beriman kadangkala lelah. Capek. Kita lihat orang yang dalam perjalanan, tatkala dia menyetir mobilnya atau naik motornya, tatkala melihat, ya Allah, kilometer yang ditempuh baru sedikit. Sedangkan jarak yang harus dia laluin itu masih panjang. Menyebabkan dirinya malas. Maka Allah memanggil mereka. Allah perintahkan yang pertama, bersabar. Kita seringkali mendengar kalimat sabar. Bahkan sebagian sudah bosen, sudah capek disuruh sabar. Tapi memang Allah suruh kita bersabar. Bersabar itu menahan diri atas hal-hal yang dia tidak sukai. Dan ada 3 tempat kesabaran. Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Menjalankan perintah Allah. Baik itu yang wajib atau yang sunnah, itu perlu kesabaran.
Antum pikir orang-orang yang berangkat ke masjid nggak perlu kesabaran mereka. Mereka yang berangkat haji nggak perlu kesabaran, perlu kesabaran. Menjalankan yang sunnah-sunnah juga seperti itu. Orang berpuasa Senin Kemis, berpuasa tengah bulan, perlu kesabaran. Tatkala melihat orang-orang sedang makan, sedang menikmati minuman yang segar di siang hari yang terik, orang harus sabar. Jadi melaksanakan ketaatan itu perlu kesabaran, nahan diri. Tempat yang kedua adalah bersabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT. Baik itu yang haram atau itu yang makruh, sama perlu kesabaran. Kita melihat orang-orang yang meninggalkan perzinaan. Padahal dia mungkin memiliki nafsu yang mendorong dia untuk berzina. Dia sabar. Menundukkan pandangannya. Dilarang melihat, dia tahan. Perlu kesabaran. Orang-orang yang masih merokok, umpamanya. Kenapa belum meninggalkan rokok? Apa nggak bisa membaca tulisan yang dibungkus rokok? Dia baca. Dia tahu dengan mudaratnya. Sehingga dia tidak mau anak-anak yang kecil merokok. Dia tidak mau istrinya merokok. Dia tidak mau adik perempuannya merokok. Kakak perempuannya merokok. Nggak mau dia. Dia tahu. Tapi dia kalah, dia nggak sabar. Nggak mampu menahan dirinya. Padahal sudah ditulis rokok membunuhmu. Tempat ketiga untuk kesabaran ini adalah bersabar atas bala yang menimpa. Kita semua nggak ingin bala itu datang menimpa. Tapi dia datang tanpa diundang. Dia menghampiri kita tanpa kita berkenan. Kita nggak mau dia datang, tapi dia datang. Namun seorang yang beriman bersabar. Dia punya keyakinan bahwa takdir Allah itu indah dan ini bala datang untuk menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajatnya. Dia tahu ada derajat-derajat tinggi yang tidak bisa diraih dengan amalannya. Ada banyak dosa yang mungkin dia lupa untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Nibala menghapuskan dosa-dosa dia. Dan sabar atas bala ini bermakna kita menerima. Mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan kalau bisa naik menjadi orang yang memuji Allah atas semua takdirnya. Itu perintah pertama, sabar. Yang kedua, wasabiru. Kuatkan kesabaranmu. Para ulama menjelaskan makna musabarah, menguatkan kesabaran adalah bagaimana kita bersabar menghadapi musuh yang penyabar. Ada musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, yang mereka itu juga berkorban. Mereka berjuang, mereka bersabar untuk menghabisi umat Islam. Maka kalau mereka bersabar, kita perlu bersabar lebih menghadapi mereka. Kalau kita lihat ada dua pasukan yang berhadapan. Dua-duanya sama mengusung
ideologi yang berbeda. Mereka berhadapan, mukmin dan kafir. Mana yang lebih sabar, biasanya itu yang menang. Orang yang lebih panjang sabarnya, nahan dirinya, maka niscaya Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Itu perintah yang kedua. Kalau kita melihat musuh-musuh Islam juga berdakwah, mengajak orang-orang untuk keluar dari Islam. Mereka menggunakan segala sarana. Mereka juga menggunakan fasilitas media yang ada. Kita pun harus menggunakan. Konten-konten negatif penuh di internet. Mereka sabar mengupload. Mereka sabar keluar fulus. Masa yang berada di atas kebenaran gak mau sabar? Harus sabar menghadapi mereka. Maka bagi para pendakwah, hendaklah memanfaatkan media yang ada. Dan sabar ketika dia harus taruh handphone di depan dirinya, dia hidupkan sendiri kadangkala, mungkin di rumahnya. Itu mereka yang membuat konten-konten negatif, sabar mereka. Maka kita yang beriman harus lebih sabar menghadapi mereka. Perintah yang ketiga, kata Allah, warabitu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Jadi negeri Islam itu ada yang ingin mencaploknya. Kalau kita lihat Indonesia, ada usaha untuk menggerus perbatasan Indonesia. Kemarin ada ribut dengan Cina umpamanya. Di laut yang dekat Natuna sana. Jadi harus sabar. Menjaga. Jangan sampai ada yang masuk ke negeri, merusak, bahkan menguasai sebagian negeri. Allah Azza wa Jal mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri untuk menghadapi mereka segala macam kekuatan. Wa mir ribatil khail, wa mir ribatil khail. Dan dari tali-tali kuda, persiapkan diri. Jadi seorang yang menjaga perbatasan seakan-akan dia mengikat dirinya untuk berada di tempat itu. Nggak boleh ada yang melewatin dia. Persiapkan. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Yang dengan kalian mempersiapkan diri, peralatan perang ya. Itu musuh takut. Makanya kenapa Indonesia beli persenjataan perang lagi, beli lagi. Nah, agar nggak ada yang berani mencoba-coba untuk menguasai Indonesia. Maka para tentara, para pasukan yang menjaga di perbatasan, niatkan lillahi ta'ala. Jangan hanya berharap gaji. Tapi engkau jaga negerimu. Jangan sampai engkau bisa dibeli untuk mundur 1 meter, 2 meter. Tetap ikat dirimu di tempat itu. Kata Rasul SAW menyebutkan tentang fadilah bersiap siaga di perbatasan menjaga negeri. Buat orang yang beriman. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Bersiap siaga di perbatasan menjaga negeri
Satu hari. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Gajimu gak seberapa. Berapa gajimu? Engkau meninggalkan keluargamu, meninggalkan istri dan anak-anakmu, digaji berapa? Kalau engkau hanya berharap gaji, sia-sia. Karena gajimu akan hilang. Tapi berharaplah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka yang menjaga perbatasan apabila bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendirikan sholat, ya, niscaya Allah akan jaga mereka. Allah akan berikan kekuatan kepada mereka. Karena perintah yang keempat, setelah sabar, musabarah, murabatah, Allah mengatakan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. La'allakum tuflihun. Agar kamu beruntung. Kalau bicara takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka takwa adalah takut kepada Allah. Takut dari hukumannya. Sebagaimana kita itu takut dihukum sama atasan kita. Kalau ketahuan melakukan kesalahan, kita harus takut sama Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah luput mengawasin kita. Jalla Jalaluh. Dan kalau bicara takwa, maka melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dalam kondisi suka dan duka. Dan tentunya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla perlu keimanan yang kokoh. Ahibati fillah, kalau bicara keberuntungan, orang semua ingin beruntung. Maka jalankan 4 perkara ini. Engkau akan beruntung. Dimanapun kau hidup. Mungkin tidak banyak harta yang kau kumpulkan. Tidak banyak uang yang kau dapatkan. Tapi tatkala engkau menjaga niatmu dalam semua yang kau hadapi, Allah akan berikan keberuntungan kepadamu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Dengan kesabaran, dengan musabarah, dengan murabatah, dengan takwa. Waqad khaba man dassaha. Maka telah merugi orang yang tidak menyucikan dirinya, bahkan mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan nista. Barakallahu fikum. Itulah panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Di surat Ali Imran ayat 200, insyaallah kita berjumpa kembali pada panggilan Allah yang ke-19. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.